Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai, gimana kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 ini kita bisa lebih baik daripada tahun 2021, dan doa-doa yang belum dikabulkan di tahun 2021 bisa terlaksana dan menjadi nyata di tahun 2022 ya. Amin. Terima kasih sudah klik video ini dan tonton sampai habis. Tetap setia ya sama channel ini, dan yang belum subscribe, tolong dong subscribe. Ya. Oke, halaman ke-6 dari Diari Buntik akan mengulas kisah kelam yang terjadi di Korea Selatan yang dituangkan ke dalam sebuah novel dan diangkat menjadi film. Mungkin udah banyak yang ngebahas tentang ini, tapi aku juga ingin menyuarakan perasaan ke dalam video ini. Jujur li, aku ngeliat film ini udah lama banget, tapi kan waktu dulu belum punya YouTube channel ya, jadi ya lewat aja. Dan ya, karena juga masih ada kesamaan dari video sebelumnya, jadi aku kepikiran untuk angkat kisah ini. Are you ready guys? Mari kita mulai. Film Silence adalah film asal Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 22 September 2011. Berarti sekitar 10 tahun yang lalu ya. Emang udah lama banget. Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang lihat filmnya. Tapi kalau belum lihat film ini, bisa cari-cari ya untuk lihat filmnya, karena film ini emang recommended banget. Tapi di sini mungkin akan ada beberapa spoilernya. Film ini bergenre drama, adaptasi dari novel berjudul Dogani atau The Crucible yang ditulis oleh Gong Ji-young. Film ini menggambarkan kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh para siswa sekolah khusus di Korea Selatan. Film ini disutradari oleh Hwang Dong-hyuk, menempati peringkat pertama dengan perolehan 7,8 miliar pada pekan pertama rilis, dan total pendapatan mencapai 35 miliar setelah 10 pekan pemutaran. Wow, nggak bisa dipungkiri ini juga karena akting tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Apalagi anak-anak kecilnya itu begitu total ya. Standing applause untuk mereka. Film ini juga menjadi hit box office dan berhasil menarik 4,7 juta pemirsa, hampir 1/10 dari populasi Korea Selatan. Wow, termasuk Presiden Lee Myung-bak. Film ini juga menerima penghargaan di Audience Award pada Udine Far East Film Festival tahun 2012 di Italia. Setelah film ini dirilis, buku berjudul sama karya Gong Ji-young menjadi buku terlaris selama 2 tahun. Hebat. Secara internasional, film ini diberi judul Silent, dan pada 4 November 2011 dirilis di beberapa gedung bioskop di seluruh dunia termasuk Indonesia. Film ini emang sangat bagus, sangat menyentuh, dan saat lihat film ini campur aduk ya rasanya. Ada perasaan sakit, sedih, dan marah. Rasanya aku pengen meluk anak-anak tersebut. Film ini memang diangkat dari kisah nyata yang sangat kelam di Korea Selatan, tepatnya di Gwangju Hinhwa School. Gwangju Hinhwa School adalah sekolah khusus bagi siswa penyandang disabilitas yang didirikan pada tahun 1961. Ya, kalau di Indonesia itu SLB ya, sekolah luar biasa, yang berlokasi di Gwangju, Korea Selatan. Menurut investigasi pada tahun 2005, 6 guru termasuk kepala sekolah melakukan pelecehan seksual atau memperkosa setidaknya 9 siswa bisu dan tuli di sekolah mereka antara tahun 2000 sampai 2005. Aku sampai merinding. Dinas Pendidikan waktu itu memberikan setidaknya dukungan dana sebesar 1,8 miliar won. Banyak banget yang dialokasikan setiap tahun untuk sekolah ini. Pada tahun 2000 ada 100 siswa. Setelah perkosaan pada tahun 2005, siswa menjadi 75, dan pada tahun terakhir sekolah ini berdiri hanya ada 22 siswa. Pada tahun 2005 ada seorang guru baru diangkat nih ke sekolah tersebut. Tapi karena muak dengan keadaan yang ada, dia berusaha untuk melapor. Pada saat itu melapor ke kelompok hak asasi manusia. Tapi hal inilah yang membuat dirinya dipecat
dari pekerjaan. Salah satu saksi yang lain, seorang mantan guru yang berusia 71 tahun bernama Kim Yong-il, mengklaim bahwa dirinya dipukul dan dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1968 oleh kepala sekolah dan saudaranya, wakil kepala sekolah. Setelah Kim melihat dua anak dipukuli dan kelaparan hingga meninggal, keduanya lalu dimakamkan secara rahasia pada tahun 1964. Alumni lain yang menjadi saksi juga mengklaim bahwa putra kedua dewan direksi sekolah memaksa dua siswa perempuannya untuk membuka bajunya agar ia bisa menggambar lukisan telanjang mereka pada tahun 1975. Ada 9 korban yang bersaksi, tetapi diyakini masih banyak korban di sekolah tersebut. Tapi mungkin karena trauma atau ketakutan yang begitu dahsyat, jadi hanya 9 korban ini yang bersaksi. Polisi memulai penyelidikan 4 bulan kemudian, setelah mantan siswa berbicara pada stasiun TV nasional. Ketika pemerintah kota dan dewan sekolah Gwangju saling melemparkan kasus ini, para siswa dan orang tua mengadakan aksi demonstrasi selama 8 bulan di luar sekolah untuk menyerukan keadilan. Dari 6 pelaku menerima hukuman penjara, sementara 2 lainnya dikatakan bebas karena berakhirnya pembatasan waktu atas tindakan kejahatan berdasarkan undang-undang yang ada. Pengadilan setempat menghukum kepala sekolah atau putra dari pendiri sekolah ini dengan hukuman 5 tahun penjara dan 4 lainnya menerima hukuman yang relatif lebih berat. Tetapi setelah diadakannya banding, putusan hukum itu malah berkurang. Putusan pengadilan menjadi hanya memberikan masa percobaan dan denda 3 juta won. Yang lebih parahnya lagi, 4 dari 6 guru ini dipulihkan lagi di sekolah, mengajar lagi gitu. Ampun. Kasus ini tidak menarik banyak perhatian media ketika diadili pada tahun 2005. Namun pada saat itu, aktivis hak asasi manusia dan korban mengkritik lemahnya tindakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku. Karena diketahui sekolah tersebut memang memberikan sokongan gitu ya kepada sekelilingnya. Jadi termasuk lembaga-lembaga di sekitar situ, termasuk polisi juga. Dan kepala sekolah ini juga salah satu pendonor gereja yang sangat terkenal oleh jemaatnya. Di filmnya, para jemaat masih membela kepala sekolah tersebut. Nah, kejadian inilah yang mengilhami novelis Gong Ji-young untuk menulis buku pada tahun 2009. Novel yang menggambarkan kekerasan seksual dan fisik terhadap anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dan proses pengadilan yang dirusak oleh korupsi dan penyuapan.